Sampurasun palawargi, kumaha kabarna? Mudah-mudahan damai ya gengs. Balik lagi di Carlota Project yang senantiasa nemenin gabutnya kalian. Oke, kali ini gue mau nerusin lanjutan film yang kemarin karena yang kemarin belum selesai. The Bad Guys. Jangan lupa di subscribe ya gengs biar gue makin cemerut nontonnya. Oke, langsung aja kita bahas filmnya. Cekidut. Esok harinya, Yeonsung otw rumah sakit di mana tempat Gotak dirawat. Ia melaporkan bahwa Wonjul tidak ada di gereja dan tidak bisa dihubungi. Gotak pun menjelaskan bahwa Wonjul adalah orang yang tak kenal waktu jika mempunyai urusan. Malamnya, Chonok yang sedang abok pun dibawa pulang oleh supirnya, tanpa ia sadar bahwa supirnya sudah diganti oleh Wonjul. Kaget, jelas. Wonjul langsung menanyakan siapa ketua dari gangster pusat. Dengan terbata, Chonok menjawab bahwa presidenlah ketuanya dan markasnya dekat pelabuhan Incheon. Setelahnya, anak buah Chonok datang dan niat nyerang Wonjul, tapi tahu sendiri kan, Wonjul mah kuat. Yeonsung dan Nasun pun datang membawa mobil dan mengajak Wonjul untuk pergi dari sana. Mereka pun otw kantor polisi di mana Dochol yang bawa kabur Changmin berada. Sesampainya di sana, Yeongsun dan Nasun masuk ke ruang interogasi Changmin. Yeongsun menghajar orang yang sedang menginterogasi Changmin, dan Changmin bagian Nasun mengatasinya. Saat ingin menghajarnya, Changmin buka mulut bahwa sebagian kabur dan foto mereka berhasil ditangkap. Di sisi lain, Sung Tae yang mengecoh polisi yang sedang berpatroli. Saat polisi itu keluar, Sung Tae langsung membunuhnya. Ternyata Sansik juga berada di sana. Sung Tae lah yang mengajak Sansik pergi agar tidak membuat masalah. Beralih kepada wanita yang bernama Han Mi-jong, ia melaporkan mengenai Sung Tae, tapi ia menyesal telah melaporkan karena takut. Sung Tae kan psikopat gelo. Tanpa disadari, saat Wonjul DKK pergi, Sung Tae ada di sana menguping rumput. Yeonsung yang sedang melihat pembunuhan yang dilakukan Sung Tae lewat CCTV pun fokusnya teralih. Saat melihat kejanggalan, ternyata terlihat dari kaca jalan ada Sansik di sana. Tiba-tiba Yeonsung menerima telepon dari Nasun bahwa Han Mi-jong telah pergi dari rumahnya menuju hotel. Di sisi lain, Sansik menerima sebuah catatan, entah catatan apa. Balik lagi ke Han Mi-jong yang udah sampai di hotel, ia kaget saat melihat resepsionis yang sudah berlumuran darah. Ternyata itu perbuatan psikopat Sung Tae. Sung Tae pun langsung menyiksa habis-habisan Han Mi-jong. Nasun dan Yeonsung pun bergegas menyusul. Pas di tangga nggak sengaja tuh dia papasan sama Sansik. Sansik yang rewas pun langsung kabur ke atas yang langsung disusul oleh Junsong. Sementara Nasun yang kaget melihat darah yang mengalir dari dalam kamar Han Mi-jong mencoba membuka pintu. Tak lama, Wonjul datang dan pintu pun berhasil dibuka. Mereka langsung menghabisi psikopat Sung Tae Eden itu dengan membawa Mi-jong ke rumah sakit. Terus Junsong gimana? Dia udah berhasil nangkap Sansik. Sansik pun dibawa ke markas dan hendak dibunuh Wonjul saking emosinya. Tapi ditahan oleh Nasun dan Yunsong karena Sansik akan membocorkan semua informasi kepada mereka. Akhirnya, Sansik pun menceritakan semuanya. Yang membunuh Myeonsok adalah gangster besar yang diketuai Yoshihara. Sansik juga dibayar untuk menjadi pengikutnya. Sansik menjelaskan kenapa dia sampai keluar dari gangster tersebut, karena obat-obatan dan jual beli organ tubuh manusia. Ia tak tega melihat manusia dipelihara seperti binatang dan diambil organ tubuhnya. Mereka suka bawa gelandangan untuk uji coba tersebut. Pas lagi serius berbincang-bincang, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan Hyung Mook yang akan membawa pergi Sansik. Ternyata selama ini dia mengkhianati negaranya sendiri dan juga memanfaatkan mereka. Pas Yoon Sok lihat ada tato di leher Kim, salah satu kaki tangan Yoshihara, yang bahwa yang menusuk Myung saat itu adalah Kim. Mereka pun membawa pergi Sansik dan menjerat Wonjul dan kawan-kawan di gereja lalu membakar gereja itu. Gotak yang bisa mendingan melajukan mobilnya ke arah gereja dan menabrak semua penjaga di sana. Sementara Wonjul DKK pun akhirnya bisa bebas dari ikatan tali itu dan bergegas keluar lalu menemukan Gotak yang sudah menunggu mereka. Polisi dan pemadam kebakaran pun tiba di sana. Dochol pun ada di sana karena nyatanya Dochol sudah bekerja sama dengan Wonjul untuk memberantas kasus ini karena mereka sadar bahwa Hyung Mook pengkhianat. Dengan petunjuk arahan rute dari Dongchol pun mereka siap-siap tempur. Sementara si Yoshihara dan si sok ganteng Hyung Mook pun dengan pedenya senang bakal menaklukkan seluruh warga Korea Selatan. Dan Yoshihara pun membunuh Sansik. Gak tau kenapa gue jadi kasihan sama Sansik. Dalam perjalanan menuju pelabuhan Incheon, Wonjul menceritakan bahwa ia telah mengutus seseorang terlebih dahulu ke sana untuk merapihkan area depan.
Orang itu dijuluki si kaki hantu karena tendangannya yang secepat kilat mampu membantai musuh. Kaki hantu bisa masuk ke sana dengan menyamar sebagai mamang dari Free. Pas udah masuk, ia pun membasmi anak buah Yoshihara yang berada di pintu depan. Kim menerima kabar itu dari salah satu anggota di bawah. Ia pun langsung mengadukannya pada Yoshihara. Yoshihara yang curiga kepada Hyungmook yang juga berkhianat telah membasmi anak buahnya pun memperhatikan diam-diam. Muncul dan kakak pun akhirnya sampai di sana. Diiringi kaki hantu juga jadi berlimbah. Sementara Hyungmook lagi disiksa sama Kim atas suruhan Yoshihara karena dianggap sebagai pengkhianat. Bokta. Balik lagi sama tim legenda yang lagi basmi anak buah Yoshihara yang berjumlah puluhan itu. Wong Chul nyuruh Gotak dan Yung Song menghampiri Yoshihara duluan ke atas. Ia pun menghajar lagi bersama yang lainnya. Sementara kaki hantu dan Nasu menghajar yang di bawah, Wong Chul naik ke lantai 2. Di sana, sudah banyak sekali anak buah Yoshihara, tapi dilawan dengan begitu mudahnya oleh Wong Chul sendirian. Pas nyampe di atas, dia lihat Yun Song yang ripuh lawan Kim. Niat mau bantuin tapi dilarang sama Yun Song dan malah nyuruh buat OTW-kan aja ke atap karena Yoshihara di sana mau kabur. Wong Chul OTW ke atap dan bener aja, si Tolin mau kabur. Dengan susah payah dia harus lawan dulu anak buahnya meski baris sana sini. Wong Chul mah kuat. Sementara Gotak yang kesal sama Hyungmook pun mukul wajahnya sampai terbungkam, begitu juga dengan kaki hantu dan Nasun yang sudah beres membasmi semuanya. Pas Yung Song dan Gotak ke atap, mereka menatap Wong Chul dengan dalam. Polisi perindapan pun datang dan mereka kaget pas semuanya udah beres cuma sama 4 orang. Itulah legenda. Setelahnya, mereka ke rumah sakit karena Gotak yang dirawat mau dioperasi katanya. Wong Chul pun memberikan buku misi lagi. Yap, ada misi baru gitu. Terus Myung di mana? Dia juga mulai tersadar dari komanya. Dah habis. Cerita pun selesai. Ya begitulah ramainya ketika semua penjahat pensiun dan membasmi mafia yang lebih kejam dari mereka. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman kalian. Kalian boleh request film apa yang kalian mau. Oke, sampai jumpa di film selanjutnya. Dadah.